ada dua pertanyaan. Tadi dinyatakan bahwa game itu yang sampai kita mengeluarkan uang. Nah kebetulan ini ada game yang mendapatkan uang sampai hampir, bukan hampir, sudah 1,5 juta. Itu bagaimana cara kita bahwa itu tuh nggak boleh. Kemudian ketika saya mengatakan haram misalnya, haram itu kondibu ya misalnya gitu. Soalnya ada yang sedih. Tadi dinyatakan kalau misalnya anak sedang bergame ya, kemudian kamu pilih yang mana? Nah, ini untuk mungkin mandi sama ibu atau mandi sama ayah. Lihat anaknya besar terus berhubungan. Misalnya digubah itu angel. Nah, kita harus bersabar kemarin. Kita goyang banyu, kalau tak ciprati banyu. Atau dengan kata, oh ini yo, tak ciprati banyu, tak goyang banyu atau seperti itu. Kemudian untuk kondisi subuh misalnya kayak saya membangunkan itu mana yang kita dulukan? Kita membangunkan anak kita sampai bangun dan pergi ke masjid, atau tak buka gak kena diciprati banyu gak ditolong misalnya, kemudian tak tinggal tuh yang gak gelem tani. Nah ini mana Pak? Mana yang kita dulukan? Anak kita atau saya? Ini gak buka air Pak, tapi ini untuk pembelajaran bersama. Bagaimana cara penanganan yang seperti ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, pengumumannya hal seperti ini tuh banyak, gak hanya satu beliau, oke, tergandeng, oke. Dan rata-rata yang ketika setelah sesi itu konsul ke saya, ya kayak gini masalahnya. Rata-rata sudah. Kalau di ranking yang wabot berat itu 10%. Yang kayak gini ini 90%. Banyak. Uangel dibuka. Terus oleh duit lewat game. Terus di rata-rata di area itu, ya. Karena saya enggak. Kalau kita pendekatan neuroscience ya, otak itu Pak, Bu, kalau sudah kita tuh ada ketergantungan, maka warna otak itu bisa berubah. Kemudian kayak ada note gitu deh. Kalau itu terus terjadi seperti itu repot. Nah, next time ya akan kita bahas lebih dalam lagi bagaimana setiap kejadian itu pengaruh di otak kita tuh kayak apa sih? Termasuk pengaruh di tubuh kita itu kayak apa. Terkait main game dapat duit atau ngeluarin duit, kita bukan melihat dapat duit atau ngeluarin duitnya, tapi dampaknya. Apalagi masih muda, masih sekolah, apalagi yang saya ceritakan tadi itu tiap hari berangkat sekolah tapi gak sampai sekolah. Karena apa? Setiap malam sampai jam 3 pagi main game dan orang tuanya lapor dapat duit. Anakku oleh duit 2,5 juta ini. Ya, saya percaya, tapi itu nggak banyak lah ya. Artinya dibandingkan dengan mudorotnya. Dan ternyata ketika saya ketemu anaknya, saya ajak diskusi, saya ajak bicara gitu ya. Ya nggak mau ngaku lah awalnya, tapi saya ajak main badminton sampai orang iki bicara nih. Ya kita mesti ketemu hot buttonnya si anak. Hot buttonnya si anak itu gimana cara komunikasi dengan dia, cara masuknya tuh gimana sih? Banyak caranya. Karena saya sedikit punya pengalaman, saya ngelihat orangnya kayak gini. Caranya tak ajak ngopi lah, tak ajak melaku lah, tak ajak olahraga sih lah. Baru ngomong, baru brodol itu. Saya tuh jadi bandar, Om. Bandar? Bandar apa? Ya bandar game. Ini mau main, saya memposisikan jadi bandar. Dia harus beli koin dari saya, sehingga saya dapat untung di situ. Oke. Terus saya gali seberapa dampak impact terhadap kesehatan. Saiki awake kurus
kurus Pak. Karena kalau sudah edik itu nggak pati doyan mangan, nggak pati minum, ya kering karena nutrisinya kurang. Terus saya gali terus. Nah, kira-kira manfaatnya untuk sampean apa? Untuk kesehatan sampean apa? Sampai waktu apa ya? Saya tuh sebenarnya kayak gini nih ya. Awalnya kan awalnya kan interaksi sama orang tua jarang ngajak ngomong, ya membiayai sekolah. Intinya kurangnya interaksi sama orang tua. Sehingga iki lha apa ya ngegame ae. Apalagi nek mari diamuk wong tua, wis PlayStation ae. Rata-rata itu. Dan cara masuknya yang penting. Cara membangun komunikasinya nih yang penting. Ya. Soal halal haram main game seperti itu ya fatwanya udah banyak ya, udah banyak fatwanya, tinggal dibuka aja. Kalau lebih banyak mudorotnya ya pasti haram. Tapi anak kalau sudah seperti itu haram. Ojo ceramah Bu, ojo ceramah ya Pak, sampai nggak tahu kayak sangu aku. Bahkan paling parah ada yang mengatakan bapak itu ancene ang. Masalah, mohon maaf, di sekolah kita ini sekolah paling gede di Malang, jenengan tahu sekolah di sana, sekolah kita. Masya Allah ngomongnya tuh kayak gitu. Saya kasih tahu Pak, wes stop dulu. Setiap hari nggak mau salat subuh karena bangunnya bangsawan, bangsa sing tangine awan. Wes terus saya. Ya kalau sudah seperti itu artinya program di otaknya nancepnya sementara udah seperti itu. Terus kita mesti urai itu pelan-pelan. Cara mengurainya adalah gak ada bim salabim, hipnosis tidur, kamu besok berubah dan sebagainya. Ya kalau ada seperti itu ya aku tak melo. Gak ada bim salabim itu. Jadi balik lagi caranya itu. Jenengan mesti belajar 5 bahasa cinta. 5 bahasa cinta. Contoh nih, contoh. Yang paling sering terjadi 5 bahasa cinta itu ya, contoh ya, ada perhatian ya, ada waktu berkualitas, ada hadiah, ada pujian, terus ada sentuhan. Contoh, anak kita bahasa cintanya itu adalah pujian sama sentuhan. Contoh. Anak kita bahasa cintanya adalah pujian sama sentuhan. Itu ciri-cirinya adalah kalau di rumah anak itu sukanya itu ndusel gablok masya wis gede. Kadang-kadang kita kalau nggak paham iki arek wis gede kok gablok, iki opo sih kayak wedhus ae. Itu menyakiti dia. Itu bahasa cintanya. Dia itu butuh dicintai dengan cara apa? Sering dipeluk. Kita kalau nggak paham, kadang-kadang kaki itu dioser-oser nang kakinya, obyeknya. Dia hanya butuh sentuhan interaksi, sentuhan kulit gitu. Tapi kadang-kadang kalau kita nggak paham, kita marah-marah. Gamblok. Bahkan kalau tidur minta dipeluk dan sebagainya. Oh, itu bahasa cintanya sentuhan. Kemudian dia tuh yang kedua bahasa cintanya misalnya apresiasi atau pujian. Dia nggak pernah diapresiasi. Apresiasi itu beda sama muji-muji berlebihan. Contoh misalnya anaknya hafal An-Naba. Waduh nak, kamu emang hebat nak, hebat. Itu menjerumuskan pengumuman. Memuji itu nggak seperti itu. Contoh memuji atau mengapresiasi yang benar itu sesuai data, sesuai fakta. Contoh misalnya, anak hafal An-Naba, kemudian di wisuda An-Naba. Ya Allah nak, Allah, ayah saweneng nak, sampean pasti belajar rajin. Jadi prosesnya belajar rajinnya itu loh yang diapresiasi. Hebat sampean pinter, jos. Di pikiran bawah sadarnya akan terprogram, wah hebat, pinter, dia berikutnya akan leha-leha. Gak lagi energize untuk terus mengejar
hafalannya. Tapi sampean pasti rajin, pasti sampean belajar terus. Karena yang diapresiasi belajarnya ini. Nah, jadi Bapak Ibu, dilalah si anak itu di rumah nggak pernah disentuh, di rumah nggak pernah diapresiasi, nggak pernah dipuji, dan dia dapat itu dari luar. Contoh nih ya, anak bahasa cintanya sentuhan, di luar ketemu temennya ini, woi, anak-anak saya kan gitu ya, ini sentuhan. Dia ketika sentuhan seperti ini merasa dicintai. Sentuhan. Dia merasa dicintai. Wah, enak kumpul arek-arek iki. Dia tangki cintanya dipenuhi dari luar. Jadi sentuh, dan ketika dia menang atau ketika dia berbeda diapresiasi. Wah, saiki kok rapi ini rek. Wah, saiki kok ketok seger rek. Itu pujian atau apresiasi. Dia dapatnya di luar. Nah, kalau sudah seperti itu, dapatnya dari teman-temannya, dari lingkungannya, sering disentuh, sering dapat apresiasi. Ayo terus, bisa menang terus. Nah, dan itu nggak dapat di rumah, maka anak itu akan terus-terusan di luar sana. Males mulai, sekali mulai turu, nggak gelem tangi. Karena tangki cintanya nggak ada isinya, kosong. Ini penelitiannya Pak Gary Chapman namanya, sudah mendunia penelitiannya. Termasuk pasangan juga sama. Pasangannya, suaminya itu, misalnya bahasa cintanya itu sentuhan sama pujian. Suaminya udah rapi, bojonya melit, nggak pernah muji. Pak, sampean saiki ruwapi, wah bangga sebagai istri, misalnya gitu ya. Sampean ruwapi Pak, ketambah ketok nom misalnya. Oh, bahasa cintanya Bapak, tangki cintanya Bapak senang dipuji. Kalau kita pelit, tangki cintanya kosong. Dan kita juga nggak pernah salim ketika Bapak mau bekerja, kosong tangkinya. Di luar ketemu sekretaris pengumuman, ketemu stafnya. Waduh Pak, kelihatan seger sekali. Pujian. Waduh Pak, rapi sekali. Kemudian salaman. Sentuhan inilah pemenuhan tangki cintanya. Tangki cintanya Bapak dipenuhi dari luar. Makanya jangan heran kalau banyak bapak-bapak bekerja itu pulangnya larut malam, arasan mulai nongol ketemu mak lampir. Tangki cintanya dipenuhi di luar. Nongol mare arasan ya biasa akhirnya. Wah, jadi kalau sudah seperti itu, berkompromilah. Anak yang biasa misu-misui bapak, saya bilang, no. Sampean ngamuk, sampai kaplok Pak, sampean kayak gitu, apakah selesai masalah? Enggak selesai masalah. Sampean ngaplok, pasti sampai kapanpun, meskipun jenengan nanti sudah berdamai, anak masih ingat. Saya juga sama, seusia ini dulu pernah dipukul bapak saya, masih ingat. Tapi udah nggak sakit hati, karena itu bagian pendidikan. Nah, yang penting itu Pak, piye kalau sudah seperti itu, berkompromilah dengan pakai bahasa-bahasa yang lembut, melenturkan batang otaknya, supaya ketika dikasih masukan bisa masuk. Nggak mendal mana. Dek, niat sekolah apa enggak sih? Niat sekolah apa? Jaluk apa? Ayo, mau istirahat kono metu. Saiki pengen sekolah nanti. Kalau ngomong seperti itu masuk enggak? Ya enggak masuk. Ya Bu, sampai sing sekolah. Hati-hati Pak, bangun komunikasi itu dengan mendatar cenderung menurun. Kecuali kalau kita perintah itu harus dilaksanakan, beda lagi. Itu ya. Jadi kalau sudah wangel, tangine awan. Menurut saya ya, yang penting tugas kita itu adalah mengajak. Dek, bangunkanlah anaknya. Dek, ke masjid. Mas, ke masjid. Males. Apa males? Ya sik, wes. Tugas jenengan yang penting satu, mengajak dulu. Ngajak. Bawen dino, bangunkan tanpa lelah. Tapi nek ngono terus ya kesel. Karena tanpa ilmu. Bangunkan, tapi sebelum membangunkan
penuhi dulu nih, penuhi dulu. Jangan ada emosi di sini. Dek, bangun. Bangun. Gak bisa. Karena di sini udah kaku. Terus piye? Bangunkan dengan kelembutan. Sebelum membangunkan itu doa, ya muqallibal qulub, ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati anakku, ya Allah. Tolong ya Allah, tolong ya Allah. Balikkan dia supaya dia mau ke masjid, ya Allah. Terus jenengan berangkat, jangan nunggu dia bangun. Nah, jenengan nunggu dia bangun, sholat di masjid udah selesai. Wes tinggal, besoknya ulangi lagi, tinggal, besoknya ulang, tinggal. Terus lakukan itu. Seberapa lama? Kalau penelitian 21 hari. Suwe, ya cepet lah. Gitu ya. Lakukan itu. Berkompromilah dengan bahasa-bahasa yang baik. Waduh, terlalu banyak yang harus kita pelajari. Oh, nggih, mau masak, nggih pun. Pun nggih, matur suwun. Mudah-mudahan ketemu lagi. Mohon maaf nggih, Bu. Pangapunten. Ibu rek sampai gak masak rek. Wes. Sik Bu, aku iki kakean dosa iki, Bu. Bu, pangapunten nggih, Bu. Nggih pun, matur suwun, wal afu minkum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Matur suwun Bu, pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.